Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah mendengar perkataan Osman, hal itu membuat Naiman tidak percaya. Sementara itu, terlihat Aikut dan Besungur yang tengah mengawasi dua tahanan yang sengaja dibebaskan, yang dimana mereka berlari menuju suatu tempat. Menyaksikan itu, Aikut berkata, "Jalan ini mengarah ke sarang mereka, saudara." Dan Besungur menjawab, "Yah, kau benar Aikut. Mengingat mereka langsung mendatangi Naiman, mereka pasti curiga." Lalu Aikut berkata, "Kecurigaan ini akan membuat pasukan Naiman saling berhadapan." Seketika tahanan itu mendengar seperti ada pergerakan. Dia pun menghampiri tempat di mana Besungur dan Aikut bersembunyi. Namun ternyata itu hanyalah seekor kelinci. Kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju markas. Di samping itu, beberapa pria berkuda datang menjegat Mahlun dan yang lainnya. Melihat ini, Mahlun bertanya, "Siapa kalian?" Namun pria itu berbalik tanya, "Apakah kalian dari Kai?" Dan Bala menjawab, "Kami dari rumah besar Osman Bey. Ada apa?" Dan pria itu mengatakan, "Nokes mengumpulkan anak-anak untuk dibesarkan dari suku-suku Turkmenistan. Mereka mengunjungi semua suku di sekitar." Mendengar ini, Mahlun bertanya, "Apa yang kau bicarakan? Di mana mereka?" Dan pria itu menjawab, "Setelah karavan, kami menempatkan beberapa alpen. Sekelompok pergi ke suku-suku sekitar. Tapi mereka terlalu banyak. Kami tidak bisa mengalahkan mereka sendiri. Kami butuh bantuan." Mendengar ini, Bala memerintahkan Aktemur untuk tetap membawa karavan itu ke tempat di mana mereka akan membagikannya kepada rakyat. Sedangkan dirinya, Mahlun, Aisyah, dan Hatun lainnya ikut pergi bersama pria-pria berkuda tersebut. Bayendir yang memperhatikan mereka dari balik semak, di sana Husain bertanya, "Sekarang bagaimana Baim? Mereka berpisah." Lalu Bayendir berkata, "Tidakkah kau tahu Husain, satu-satunya target kita adalah emas. Bukan hanya hari ini, tapi selamanya. Kita akan mengejar Aktemur. Selain itu, aku punya akun untuk diselesaikan dengan Aktemur. Jika dia meninggal saat membagikan emas, tidak ada yang bisa menyalahkanku untuk itu. Ayo pergi." Sementara itu, Turgut berkata, "Kita menghantam karavan. Tapi bukan hanya karavan yang kita hantam, kita juga menghancurkan hati Naiman." Lalu Boran mengatakan, "Osman Bey menyuruh kita menghantam karavan. Kita telah melakukannya. Kita mencapai tujuan, Turgut Bey." Dan Turgut mengatakan, "Ya, kita berhasil, alhamdulillah." Lalu Gubrus bertanya, "Setelah itu, apa, Turgut Bey?" Dan Turgut menjawab, "Pria pemberani itu datang. Mereka akan memberitahu kita sisanya." Tidak lama Besungur dan Aikut tiba. Dengan mengucapkan salam, Besungur berkata, "Turgut Bey, kami melakukan apa yang kau katakan. Kami membebaskan dua tahanan Nokres di Negol." Lalu Turgut mengatakan, "Ewalah, apakah kalian pikir mereka yakin bahwa Naiman dihormati dengan Islam?" Dan Aikut menjawab, "Mereka mungkin lupa nama mereka, tetapi tidak dengan apa yang Naiman lakukan." Mendengar ini membuat mereka semua tersenyum. Lalu Turgut bertanya, "Apakah mereka marah?" Dan Besungur menjawab, "Ketakutan mereka mengalahkan kemarahan mereka. Tetapi ketika mereka memasuki markas, kemarahan akan menggantikan rasa takut." Lalu Turgut mengatakan, "Dan kemudian pesta rusuh di markas. Osman Bey berencana mengalahkan semua lawannya. Terima kasih kepada Allah." Sahabat, kita beralih ke markas para Nokres. Dengan mengumpulkan semua mayor tentaranya, Naiman berkata, "Mayor, Osman, dia bilang ada beberapa apel busuk di pasukanku." Dan mereka mulai menjawab, "Semua Nokres setia pada Naiman. Tentara diciptakan hanya dengan orang yang dapat dipercaya. Tidak ada apel busuk, Naiman." Kemudian Osman mengatakan, "Semua mayormu memiliki kendali mutlak atas semua Nokres. Mereka tahu dan memerintah setiap dari mereka, begitukah?" Lalu Naiman bertanya, "Apakah kamu meragukan kesetiaan mereka?" Dan Osman mengatakan, "Kalau begitu, katakan padaku, jika Ghazan Khan mengirim surat dan menyuruh kalian keluar dari tentara, apa yang akan kalian lakukan?" Dan mereka semua menjawab,
kami setia kepada Naiman." Kemudian Naiman berkata, "Kau lihat kan, Osman?" Dan Osman mengatakan, "Yang aku lihat adalah kesetiaan para komandan saja. Bagaimana dengan para knockers? Bagaimana dengan tentara? Paku menyelamatkan tapal kuda. Tapal kuda menyelamatkan seekor kuda. Seekor kuda menyelamatkan seorang prajurit. Seorang prajurit dapat menyelamatkan semua tentara, tetapi juga memulai pemberontakan. Aku akan berdiri untuk kata-kataku. Aku mendengar suara kerusuhan di pasukanmu." Lalu Naiman berkata, "Sulit meyakinkanmu, huh?" Dan Osman mengatakan, "Untukmu juga. Sepertinya kamu tidak akan percaya tanpa melihat sendiri." Tidak lama terdengar suara dari para knockers dengan berkata, "Naiman, keluar! Di mana kau? Keluar kau, Naiman! Naiman, keluar kau!" Mereka terus-menerus memanggil-manggil Naiman. Mendengar ini, Naiman pun keluar menghampiri mereka, lalu berkata, "Seorang komandan harus selalu mendengar knockersnya. Ini terjadi sejak Zengis yang agung. Katakan padaku, apa masalahnya? Bicara, atau kalian akan mati bahkan sebelum berbicara tentang masalah ini." Kemudian mereka mulai bertanya, "Kenapa kami di sini, Naiman? Kami berdiri di belakangmu saat Ghazan-Han tersesat dan kau tahu jalannya. Apakah kau menipu kami, Naiman? Apakah kau sama dengan musuh kami?" Mendengar ini, Naiman bertanya, "Apa ini?" Dan mereka menjawab, "Mereka bilang kau menjadi seorang muslim. Semua orang membicarakan hal itu." Kemudian Naiman mengatakan, "Itu benar bahwa aku bekerja sama dengan umat Islam. Memang benar bahwa aku melayani seorang muslim Khan, tapi aku bukan muslim. Kam, mulai ritualnya." Kemudian di hadapan semua knockers, Naiman menjalani ritual yang dipimpin oleh Kam si dukun gelap. Lalu dia berkata, "Gok Tengri, 3 knockers yang angkat bicara akan dimaafkan. Tapi yang ingin rusuh tapi takut bicara di sini akan digantung di depan pintu masuk markas." Kemudian Gok Tailai pun menghukum para knockers tersebut atas perintah Naiman. Lalu Naiman bertanya kepada Osman, "Bagaimana kau tahu tentang pemberontakan? Apakah kau memiliki kelompok intelijen di pasukanku?" Seketika Osman menjawab, "Aku adalah bagian dari tentaramu. Aku tahu informasi ini sebelumnya. Rumor ini sudah ada saat kau datang ke sukuku, berbicara dengan Edebali dan menyembuhkan anakku, Orhan. Jelas bahwa itu akan didengar, dan aku sudah memperingatkanmu." Lalu Naiman berkata, "Kepercayaan sulit diperoleh dan hilang dengan mudah. Ayo, ikut aku ke tenda." Sementara itu, mengetahui tentang penculikan yang dilakukan oleh para knockers, tanpa berpikir lama, Malhun Bala dan pasukan saudari lainnya langsung melontarkan serangan. Dengan berani, mereka bertarung melawan para knockers tersebut. Dan alhamdulillah, mereka berhasil menghabisi semua musuh dan menyelamatkan anak-anak Turkmenistan dari penculikan itu. Namun Malhun curiga bahwa masih ada beberapa anak Turki lainnya yang telah diculik. Kemudian meminta Aisyah untuk segera menghubungi Aktemur dan meminta bantuan Alpen lainnya. Namun Bala berkata, "Kita akan mengirimkan berita lainnya." Mendengar ini, Malhun dan Aisyah bertanya, "Kepada siapa?" Dan Bala menjawab, "Kepada seseorang yang akan membantu kita." Sementara itu, terlihat Aktemur yang masih dalam perjalanan membawa karavan untuk dibagikan kepada rakyat. Tidak lama mereka bertemu dengan karavan lain. Dengan pria itu berkata, "Kami membagikan sebagian emas, Beim." Mendengar ini, Aktemur mengatakan, "Bagus, kita akan meringankan beban kita." Lalu Kutlu bertanya, "Beim, akankah kita bergabung dengan pertarungan setelah kita selesai dengan emas?" Dan Aktemur menjawab, "Insya Allah, Kutlu, kita akan bergabung dengan mereka." Para Hatun mengeluh bahwa Osman Bey sedang dalam pertarungan yang sulit dan merencanakan permainan melawan Naiman. Dan mereka juga akan membagikan beberapa emas. Sekarang, semua orang akan memiliki knockers untuk dibunuh. Ayo. Kemudian mereka pun pergi melanjutkan perjalanan. Namun salah satu dari pria itu menghampiri Bayindir yang ternyata sudah sedari tadi memperhatikan dari balik semak. Bayindir bertanya, "Katakan padaku, apa yang terjadi?"
Dan pria itu menjawab, "Kami akan membagikan sisa dari emas-emas itu, Beim." Lalu Bayendir bertanya lagi, "Jadi, mengapa mereka berpisah dengan para Hatun? Beritahu aku, apakah ada berita dari Osman Bey?" Dan pria itu menjawab, "Kiai Hatun mengejar para Nokers dan mereka mengatakan sesuatu tentang Osman Bey. Osman Bey sedang bermain permainan melawan Komandan Naiman." Mendengar ini Bayendir berkata, "Hah? Kau mengatakan hal yang harus kamu katakan di awal, tapi kau mengatakannya terakhir." Kemudian dengan memberikan sekantong koin emas kepada pria itu, Bayendir berkata, "Ini untukmu. Kamu memberiku sesuatu yang lebih penting daripada emas. Hussein, kita kembali." Namun Hussein bertanya, "Tapi Beim, emasnya?" Dengan penuh kekesalan, Bayendir berkata, "Kita memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada emas." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.